وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta banyak kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa belajar Al-Qur'an. Di mana pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan dan pentingnya tahsin Al-Qur'an. Sebelum itu perlu diketahui pemirsa bahwasanya hendaklah di antara kita sebagai seorang muslim untuk memperhatikan dalam bacaan Al-Qur'annya. Memang Al-Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta'ala mengatakan fa awwalul ilmi hifdzu kitabillahi azza wa jal, bahwasanya ilmu utama yang harus kita perhatikan adalah menghafal Al-Qur'an. Kita faham bahwasanya betapa banyak para ulama terdahulu yang mereka mendahului dalam pembelajarannya itu dalam menghafal Al-Qur'an. Tapi di antara kita lupa bahwasanya di samping menghafal Quran itu ada kewajiban yang jauh lebih kita perhatikan, yaitu tahsinul Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan betul sesuai kama unzila, sebagaimana Al-Quran itu turun. Maka di sinilah para ulama mengatakan, terutama Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan bahwasanya awwalu ma yajibu ala muridi itqani qiraatil Quran, bahwasanya hal utama yang diperhatikan bagi seseorang dalam membaca Al-Quran atau menghafalnya adalah itqani qiraatil Quran. Hendaklah ia untuk memperbaiki, memperbagus bagaimana cara ia membaca Al-Quran. Dan ini adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan, dengan sebaik-baik tartil. Di mana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tartil adalah iqra'hu ala tamahhulin, bacalah Al-Quran dengan mudah, dengan santai, sehingga fa innahu yakunu aunan ala fahmil Qur'ani wa tadabburih. Dengan cara kita membaca Al-Quran dengan tartil, maka itu akan membantu kita ala fahmil Qur'an, untuk memahami wa tadabburi, dan mentadabburi ayat yang kita baca. Sehingga di sinilah para ulama mengatakan akan pentingnya kita untuk mempelajari tahsinu Al-Quran. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak orang yang mereka menghafal Al-Quran, tapi hakikatnya bacaan yang ia baca justru malah banyak kesalahan di dalamnya, yang berakibat dari segi bacaannya, dan efeknya adalah ia bisa merubah, bahkan ia tanpa sadari bisa merubah makna ayat yang ia baca. Di antara salah satu contohnya adalah di dalam sholat kita seringkali mendengar seorang imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang kita tahu maknanya adalah segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, yaitu penguasa alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dapati seorang imam yang terkadang mereka membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang berpenyakit. Mengapa demikian? Dikarenakan karena bacaan yang salah yang ia ucapkan, ya, yang seharusnya dengan ain, yang al-alamin, akan tapi ia tanpa sadari ia merubah ayat tersebut, kalimat tersebut, dengan efeknya adalah merubah makna. Maka disinilah jamaah sekalian, para pemirsa, bahwasanya
hendaklah kita untuk memerhatikan bagaimana cara bacaan Al-Quran kita. Karena seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Dan perlu difahami bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Quran, kita pasti dapati kesulitan dalam mempelajarinya. Dan ini adalah ujian bagi kita semua. Bahwasanya jika kita ingin baik bacaan Al-Quran kita, maka kita harus siap dengan prosesnya, yaitu apa? Sabar dan istiqomah. Karena dengan dua hal inilah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari dan membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Sehingga bacaan kita adalah bacaan yang mendapatkan pahala. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala pernah mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu seseorang yang mereka membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Bacaannya yang ia baca sesuai dengan tajwid, dia amalkan, dan inilah orang yang baik dalam bacaannya. Dan yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran akan tetapi mendapatkan dosa. Mengapa demikian? Ini adalah bukan berarti orang yang membaca Al-Quran dan salah itu mendapatkan dosa. Tidak. Ya. Untuk hal macam yang kedua ini, mengapa dia mendapatkan dosa? Dikarenakan ketika ia dapati dalam bacaannya kesalahan dan sudah diingatkan oleh temannya, akan tapi dia tidak terima dengan koreksi temannya ini dan merasa bahwa bacaannya itu paling benar. Padahal dari segi tajwid bacaannya salah dan ia enggan untuk mempelajari tajwid, dan inilah orang yang ketika membaca Al-Quran salah diingatkan tidak ingin belajar mendapatkan dosa. Adapun yang ketiga adalah orang yang baca Al-Quran mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ketika seseorang baca Al-Quran, tajwidnya salah, akan tapi dia berusaha untuk terus memperbaiki bacaannya, maka Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan uzur dan memberikan banyak pahala kepadanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana", yaitu bagi mereka yang membaca Al-Qur'an, "wa yatata'u fihi", dan kemudian dia kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, "wa huwa 'alaihi syaqun", dan mendapati kesulitan dari bacaannya tersebut, lahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Sehingga disinilah faedah yang terbesar bagi kita adalah hendaklah kita untuk tidak putus asa di dalam belajar Al-Quran, karena hakikatnya adalah kita ingin menjadi bacaan kita yang terbaik, dan tidak ada istilah terlambat dalam belajar selama kita masih memiliki umur dan nafas. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman semua semangat kembali dalam mempelajari tahsinu Al-Quran. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ad-da'iya ila ridwanih. Sebentar, diulangi, bisa? Oh, langsung. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar tahsinul Al-Qur'an. Maka pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai hal yang paling penting dalam membaca Al-Quran, yaitu tahsin Al-Quran. Perlu difahami bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Quran, ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan
yang dimana dengan hal ini bacaan kita akan jauh lebih baik, yaitu diantaranya adalah ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita untuk memperhatikan dari sisi pengucapan, yang dimana ini berkaitan tentang makhariju al-huruf, yang kita kenal dengan istilah tempat-tempat keluarnya huruf. Karena akan pentingnya akan hal ini, ya, maka hendaklah di antara kita untuk benar-benar memperhatikannya. Disebabkan karena jika kita salah dalam pengucapan suatu huruf, ini akan berakibat fatal juga dari segi makna ayat yang dibaca. Bahkan saking pentingnya akan hal ini, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Maka artinya adalah wajib bagi seseorang yang ketika ia ingin membaca Al-Quran untuk memerhatikan beberapa hal. Di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah makharijal hurufi was sifati, yaitu hendaklah di antara seseorang yang dia membaca Al-Quran untuk memerhatikan makhariju al-huruf dan sifatul huruf. Kenapa kita diperintahkan untuk memerhatikan akan hal ini? Lihat pada kalimat selanjutnya. Beliau mengatakan liyalfidhu biafsahi al-lughati, agar bacaan kita ini sebaik-baik bacaan, agar bacaan kita ini sefasih-fasihnya bacaan. Dan inilah yang ditujukan kepada kita sebagai kaum muslimin, agar memperhatikan bacaan kita. Dan ini adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Maka hendaklah di antara kita untuk memperhatikan hal utama dalam bacaan Al-Quran dari segi makhariju al-huruf. Lalu kemudian yang kedua yang patut kita perhatikan adalah sifatul huruf. Ketika kita mengucapkan suatu huruf, maka dengan sendirinya sifat ini akan mengikuti. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa baiknya makharijul huruf akan baik pula dari segi dari sifatnya. Maka oleh sebab itulah makhraj dan sifat tidak bisa terpisahkan, karena dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Dan dengan dua hal inilah bacaan kita akan menjadi jauh lebih baik. Di antara yang harus kita perhatikan adalah huruf-huruf di dalam huruf hijaiyah. Ketika kita mengucapkan huruf sa, bagaimana kita mengucapkannya? Apakah itu sesuai dengan makharijul al-huruf? Apakah itu sesuai dengan tempat keluarnya? Jika sudah betul, maka perhatikan pada sifat. Jangan sampai huruf sad yang harusnya kita baca dengan tebal, kita baca dengan tipis dengan sa, seakan-akan itu mirip dengan sin. Maka itulah mengapa pentingnya kita untuk mempelajari makhariju al-huruf dan sifatul huruf. Ketika kita sudah mempelajari dua hal ini, hendaklah kita memerhatikan juga dari segi bacaan. Ya, kita sudah faham mengenai bacaan setiap huruf. Dan kita juga jangan lupa dengan yang namanya itmamu al-harakat. Apa itu itmamu al-harakat? Itmamul harakat, permisa yang perlu kita ketahui adalah membahas mengenai bagaimana kita mengucapkan harakat ini dengan sempurna. Karena di antara kita ini membaca Al-Quran akan tapi mulut ini tidak bergerak. Maka akan terdampaknya apa? Efeknya adalah enggak jelasnya huruf yang kita baca, tidak jelas huruf yang kita baca. Seperti contohnya ketika salah seorang ulama terdahulu, beliau mengatakan wa kullu madmumin falayyatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Dikatakan dhamma, ya, itu illa bi dhammi syafataini dhamma, dengan kita memonyongkan kedua bibir kita. Ini disebut dengan dhamma. Sehingga jangan sampai kita itu kurang dalam pengucapan itmamul harakat. Yang seharusnya kita baca, salah satu contohnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, jelas dhammahnya. Jangan sampai kita baca iyyaka na'budu wa ini dia. Sehingga tidak jelas ucapan harakatnya yang seharusnya dibaca dengan u, dia baca dengan e. Inilah yang harus kita perhatikan ketika kita membaca suatu huruf yang berharakat. Begitupun jika huruf tersebut berharokat dengan harokat yang lain, yaitu apa? Wadhun khifadin bin khifadin lil fami, yaitu dikala huruf tersebut berharokat kasrah,
Hati-hati dalam pengucapannya. Yang seharusnya ihdinas siratal mustaqim, dia baca dengan ihdina. Ihdina seakan-akan seperti Padahal kita ketahui ya, di dalam Al-Qur'an vokal itu hanya ada a, i, u, dan ini hanya satu contoh. Itu pun hanya satu dalam Al-Qur'an, riwayat Hafs an Asim dalam surat Hud, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Adapun kalimat huruf yang memiliki harakat kasrah, maka vokalnya adalah ihdina, sehingga kita ya hendaklah menyempurnakan pengucapan huruf jika berharakat kasrah dengan vokal i. Begitupun yatim wal maftuhu bil fathi fahmi. Begitupun hendaklah kita mengucapkan harakat fathah jika pada suatu huruf dengan jelas dengan vokal a. Itu jika pada huruf yang tipis. Jika pada huruf yang tebal, maka dengan vokal o. Maka kita perhatikan jangan sampai huruf yang tipis menyerupai huruf yang tebal. Seperti contohnya ya, a'udzu billah. Hamzah di situ adalah huruf yang tipis a. Jangan sampai kita baca o. Dan ini menyalahi kaidah. Dan seringkali seorang imam ya membaca Al-Qur'an dalam salatnya, dia membaca maliki yaumiddin. Mim di situ adalah tarqiq, tipis. Akan tapi dia baca dengan maliki yaumiddin. Mimnya seakan-akan tebal. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Walaupun kesalahannya memang tidak fatal, dalam artian kesalahan ini adalah kesalahan yang mungkin disebabkan lisan yang belum terbiasa dalam pengucapan, yang mungkin disebut dengan lahan khafi, yaitu lahan yang mungkin menurut kita tidak masalah, yaitu kesalahan yang kecil. Tetap ya, sebuah kesalahan baik besar maupun kecilnya kesalahan tersebut, hendaklah kita sebagai seorang muslim untuk menghindarinya. Karena itulah hakikat kita sebagai seorang muslim. Dan hakikat tajwid adalah bari'atun minar rida'ati fin nutqi, yaitu terhindar dari segala macam kesalahan, baik itu kesalahan yang jari maupun kesalahan yang khafi. Dan ketika kita sudah bisa mengucapkan huruf baik secara makhraj, baik secara sifat, dan kita baca huruf tersebut dengan permisalan dengan diberikannya harakat, maka hal yang ketiga yang perlu diperhatikan bagi kita adalah untuk memperhatikan yang disebut dengan tarkibu al-huruf. Sebagaimana ada seorang ulama yang pernah mengatakan, kam min mutkinin li hurufil Qur'ani ifradan wa la yutkinu tarkiban. Betapa banyak orang yang sudah bisa membaca huruf secara makhraj dan sifat, akan tapi secara independen, secara individu, secara sendiri huruf itu diucapkan, akan tapi wala yutkinu tarkiban, akan tapi dia tidak bisa mengucapkannya dikala pada sebuah kalimat. Artinya apa? Artinya ketika seseorang sudah bisa membaca huruf dengan makhraj dan sifat yang baik, maka hendaklah ia untuk melatih dengan ia membaca secara kalimat, atau bisa kita baca di Al-Qur'an. Dan bacaan benar tidaknya itu tidak akan betul melainkan dengan kita bertalaki langsung kepada seorang guru yang mutkin, yaitu apa? Membaca di hadapan para guru. Maka dengan cara kita seperti ini, dengan adanya kita pembelajaran seperti ini, membantu kita untuk terus mempelajari tahsinu Al-Quran. Maka hendaklah di antara kita untuk banyak-banyak melatih ya tarkibu al-huruf, membaca huruf-huruf pada sebuah kalimat. Karena ini akan menjadikan bacaan kita jauh lebih baik. Sebagaimana dikatakan tadi, kam min mutkinin li hurufil Qur'an ifradan. Dia bisa baca secara sendiri hurufnya. Akan tapi ketika dia membaca pada sebuah kalimat, dia tidak bisa. Seperti contohnya adalah dia bisa mengucapkan huruf shad dikala independen, dikala individu, secara makhraj dan sifat bagus. Sa, dia bisa mengucapkannya sa. Akan tapi wala yutkinu tarkiban. Bisa jadi dia tidak bisa mengucapkannya dikala pada sebuah ayat ataupun kalimat. Seperti contohnya ihdinas siratal mustaqim. Bisa jadi dia baca shad dengan huruf yang lain, menyerupai huruf yang lain. Artinya adalah hendaklah kita untuk bisa ya mempraktekannya secara langsung dalam bacaan Al-Qur'an. Dan kemudian hal yang keempat yang harus kita perhatikan ya di dalam membaca Al-Qur'an adalah riyadatu al-sun, ya, yaitu hendaklah di antara kita
untuk terus mengulang dan mengulang. Arti dari riyadhatul alsun adalah bikathrati at-tikrar, dengan banyaknya pengulangan. Karena kita ketahui bahwasanya ketika kita sudah baik dalam pengucapan makhraj, baik dalam sifat, dan kita sudah mentarkibnya, sudah membacanya pada sebuah ayat, pasti kita dapati kesulitan di dalamnya. Dan ini merupakan sunatullah yang memang sudah berlaku bagi kita semua dalam mempelajari Al-Quran. Sebagaimana terdapat sebuah kisah yang pernah dialami oleh Syekh Abdullah Ali Basfar hafizahullah ta'ala, di mana di saat beliau belajar dengan Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, di mana beliau dapati kesulitan dalam pengucapan huruf ra. Dan beliau mengatakan, ya, beliau belajar huruf ra kepada Syekh Aiman, ya, 4 atau 5 sanawat takriban, yaitu 4 sampai 5 tahun baru bisa mengucapkan huruf ra. Dan ini artinya adalah tidak hanya pemirsa saja yang mengalami kesulitan, akan tapi kita semua pun demikian. Yang terpenting adalah hendaklah kita untuk banyak-banyak pengulangan, dan hendaklah di antara kita untuk sabar serta istiqamah di dalam belajar tahsin Al-Quran. Jangan sampai kita muntaber, mundur tanpa berita, sehingga kita tidak melanjutkan pembelajaran kita dan kita berputus asa. Ini salah. Ya, ingat, jangan putus asa dalam belajar, terutama dalam belajar Al-Quran. Karena Al-Quran ini turun, ya, menjadi dalil utama kita dalam membaca dalam Islam. Maka adalah di antara kita untuk riyadhatu al-sun, banyak-banyak mengulang bacaan kita. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman semua semangat kembali dalam mempelajari tahsinu Al-Quran. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون